kita nggak akan pernah tahu kejadian apa yang bakalan datang ke depannya. Dan belakangan ini banyak banget berita PHK di mana-mana. Mau itu dalam negeri atau luar negeri, gak sedikit teman-teman kita yang jadi korban PHK juga. Ya walaupun kita nggak mau ada kejadian buruk di kehidupan kita, tapi yang namanya persiapan itu tetap perlu kan. Kira-kira nih, kalian udah punya persiapan apa aja sih buat ngadepin badai kayak gini? Ya minimal maksimal banget, kita punya persiapan buat ngelanjutin hidup berikutnya. Nah, di video ini gue bakal bahas 3 hal yang paling krusial yang harus dimiliki sama kita-kita yang notabene-nya masih bekerja sebagai karyawan. Dan kita masuk ke poin penting yang pertama. Coba jujur sama diri lo sendiri. Berapa kali sih lu naik gaji, habis itu langsung pengeluarannya jadi naik juga? Kalau dulu ngopi tubruk yang diseduh itu udah cukup, sekarang harus pesen kopi kekinian. Naik gaji bukan berarti harus naik gaya hidup. Tapi banyak orang yang nganggep hal itu kayak bonus yang bisa kita pakai seenaknya. Dan ini yang ternyata jadi jebakan buat banyak orang. Gaji naik, gaya hidup lebih naik lagi. Tapi begitu gajinya hilang, gaya hidup itu bakalan susah buat diturunin. Akhirnya stres, galau, mulai gali lubang tutup lubang. Dan kalau lu nggak punya ruang buat nabung, jangan harap bisa bersiap buat hal-hal yang nggak terduga. Di poin ini, yang bisa kita lakuin adalah polanya harus dibalik. Pas gaji naik, justru itu saat yang tepat buat mulai nyicil dana darurat atau mulai buat investasi. Dan ngomong-ngomong soal dana darurat, lu pernah nggak sih lihat orang pamer dana darurat mereka di sosial media? Ya enggak kan? Karena memang dana darurat itu nggak sekeren itu, nggak seksi. Tapi justru itu yang paling penting buat kita buat bertahan hidup. Dana darurat adalah uang yang kita siapkan buat hal-hal yang kita nggak pengen itu terjadi. Tapi bisa terjadi kapan aja, kayak PHK, sakit, keluarga butuh bantuan, dan sebagainya. Standarnya itu sekitar 6 bulan dari pengeluaran bulanan kita. Dan kalau lu butuh 5 juta per bulan buat hidup, berarti lu harus siapin dana darurat sekitar 30 juta. Banyak orang yang pas di PHK langsung panik, ambil kerjaan asal-asalan, jual barang-barang, bahkan pinjem uang ke temen atau pinjol. Orang yang punya dana darurat, itu mereka bisa lebih tenang, bisa ambil waktu sekitar 1-2 bulan buat evaluasi, cari kerja yang baru, dan lebih pakai strategi, bukan asal-asalan ngelempar CV sana-sini. Dana darurat itu sama dengan ruang buat kita nafas. Dan kita semua butuh itu biar nggak tenggelam di saat hidup kita tiba-tiba berubah. Kita masuk ke poin yang ketiga. Skill itu nilai jual, bukan cuma sertifikat. Coba sekarang tanya lagi ke diri lu sendiri. Skill apa yang udah lu pelajari selama 1 tahun terakhir? Bukan tentang seminar yang lu datengin, bukan tentang sertifikat yang numpuk, tapi beneran skill baru yang bisa lu jual ke pasar kerja. Kenyataannya, banyak orang yang mungkin udah cukup pengalaman di dunia kerja kayak 5-10 tahun. Tapi pengalaman yang mereka punya itu masih sama kayak yang di awal, cuma diulang-ulang aja. Bukan skillnya yang bertambah. Padahal teknologi berubah, makin upgrade, industri juga berubah, tapi skill lo itu kenapa masih sama? Dan di dunia kerja zaman sekarang, orang yang bisa cepat belajar, paling cepat adaptasi, itu yang paling banyak dicari. Jadi kalau hari ini kalian belum upgrade skill, ya siap-siap aja, gampang banget buat digantiin. Dan kesimpulannya, lu nggak salah kalau lu nggak kepikiran buat buka bisnis. Karena nggak semua orang cocok buat jadi pengusaha. Tapi semua orang itu harus siap kalau tiba-tiba kehilangan kerjaan. Dana darurat dan upgrade skill itu adalah fondasi. Jadi jangan nunggu dipecat buat mulai siap. Jangan nunggu krisis buat baru belajar. Siapin semuanya dari sekarang. Supaya lu nggak cuma jadi orang yang bisa kerja, tapi yang bisa survive. Oke, sekian video dari gua. Like kalau kalian suka sama video ini, dislike aja kalau nggak suka. Gue Marcius Japarik, sampai ketemu di video selanjutnya.